alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin," manakala Allah Subhanahu wa taala menghendaki seorang hamba tergolong menjadi orang-orang yang khair, orang-orang yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pemahaman kepada dirinya tentang agama Islam, akan diberikan pemahaman ilmu agama. Kemarin saya sampaikan, kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kepada kami di dunia ini hasanah. Hasanah ini maknanya ilmu wal ibadah, termasuk di sini bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah baik, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada setiap hambanya, yang mana ilmu ini digunakan menjadi jalan bekal untuk beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita tergolong menjadi orang-orang yang khair, orang-orang yang hasanah. Allahumma amin. Lantas wazahadahu fid dunya, kalau orang yang sudah diberikan anugerah pemahaman tentang ilmu agama, dengan ilmunya dia akan membawa tentang hakikat dirinya untuk bisa berzuhud tentang dunia. Ini kalau sudah zuhud dunia, dia paham bahwasanya hidup dunia ini tidak kekal, bahwasanya hidup di dunia ini tidak ada yang dibanggakan, bahwasanya hidup di dunia ini tidak lain adalah untuk menjadikan sebagai jalan titah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita kerja, kita berbakti, kita berbuat baik, kita beramal, semuanya kita niatin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang yang sudah diberikan Allah pemahaman agama, dengan ilmunya dia akan membawa dirinya untuk bisa menyadari hakikat tujuan hidup ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa basarahu uyubahu, masya Allah. Ini para hadirin sekalian, kalau orang yang sudah berilmu, ilmunya membawa dirinya untuk tidak bercermin kepada orang lain. Maksudnya apa? Cerminnya bukan untuk melihat orang lain, melihat aib orang lain, kekurangan orang lain, kerendahan orang lain, kekurangan orang lain. Si anu mah begini, si amas begini terus, sehingga dia istighol bil uyubi ghairihi, sibuk dengan mengintrospeksi kekurangan aib orang lain, sedangkan dirinya justru lebih hina, lebih banyak dosanya, malah kita sibuk ngurusin orang lain. Nah, kalau orang yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kacamata pandangan wa bassarahu uyubahu, dilihatkan, ditampakkan kekurangan dirinya, lantas dengan kekurangannya dia diberikan motivasi, diberikan semangat untuk senantiasa merubah, menambah, melengkapi atas kekurangan dirinya, khususnya dalam bab ibadah. Ini bulan Sya'ban menjelang bulan Ramadan, dari tahun ke tahun, mungkin kita umur sudah 50 tahun, puasa mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puasa mana yang benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tahun keberapa kita nggak tahu. Nah, mungkin dengan ini sebagai jalan muhasabah, dari tahun ke tahun kita puasa hanya sekedar menahan lapar dan haus, di tahun ini mari kita tingkatkan, tidak hanya berpuasa untuk menahan makan lapar haus dahaga saja, tetapi kita berusaha untuk memuasakan diri, untuk menjadikan puasa ini sebagai taqarrub, jalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pernah saya sampaikan dalam kesempatan yang lain, makna puasa itu berasal dari bahasa Sanskerta, terdiri dari dua suku kata, upa dan wasa. Upa artinya dekat, wasa artinya Tuhan yang Maha Esa. Kalau bapak-bapak
Dulu kita sekolah ada kata-kata tuturi handayani, itu bahasa Sanskerta itu. Kayak Bhinneka Tunggal Ika. Puasa pun sama, berasal dari bahasa Sanskerta, sastra Hindu kuno. Upa deket puasa Tuhan yang Maha Esa. Berarti puasa itu adalah sebagai jalan usaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Azza wa Jalla. Dengan puasa kita merasa diri kita muraqabah, diawasi, dimonitoring oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan menahan haus, bukan menahan lapar, tetapi anggota kita ikut puasa. Mata puasa, telinga ikut puasa, mulut ikut puasa, tangan ikut, kaki pun ikut puasa. Kita merasa dengan puasa diri kita dimuhasabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita merasa dengan puasa itu adalah sifatun somadiyatun. Dengan puasa kita memutus ketergantungan kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sering baca kul huwallahu ahad Allahus somad. Nah, puasa itu sifat somadiyatun, sifat somadiyah. Dengan puasa memutuskan mata rantai ketergantungan kepada siapapun, hatta dengan makan, hatta dengan minum, hatta dengan kenikmatan-kenikmatan lain apapun, dengan syahwat dan semain, diputus dengan puasa. Kita hanya menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini orang-orang yang seperti ini, kalau sudah dibukakan aib tentang dirinya, dia memperbaiki atas kekurangannya, maka orang tersebut tergolong orang-orang yang khair, orang-orang yang baik, orang-orang yang dikehendaki hasanah fid dunya dan juga tergolong menjadi hasanah fil akhirah. Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza aradallahu bi 'abdihi khaira ajjala lahu uqubata fid dunya wa idza aradallahu bi 'abdihi syarra amsaka anhu bi dzambihi hatta yuwafa bihi yaumal qiyamah. Rawahu at-Tabrani an Umar bin Yasar. Tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kepada hambanya tergolong menjadi orang-orang yang baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempercepat kepadanya ukubatan, siksa fid dunya, di dunia. Ini pernah saya sampaikan bahwasanya di dalam kajian yang lain, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang tersebut akan diberikan musibah, bala. Nih, orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang tersebut akan diuji dengan musibah. Nah, musibah ini manfaatnya adalah takfiruz dzunub wa tarfa'ud darajat dan sebagainya. Musibah bagi orang yang beriman bukan tercela, melainkan salah satu tangga untuk meningkatkan derajat di sisi Allah. Dan juga musibah apapun itu bisa menghapus segala dosa orang-orang yang beriman kecuali dosa besar. Nah, ini di sini dikatakan orang-orang yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan mempercepat siksanya di dunia dengan diberikan musibah. Yang mana musibah ini bila orang yang beriman bersabar, bertawakal kepada Allah, menjadi takfiruz dzunub, sebagai penghapus dosa. Para hadirin sekalian, jangankan orang seperti kita, orang-orang yang mempunyai ilmu tinggi, derajat tinggi pun ujian saling silih berganti. Bagaimana dia mensikapi ujian, musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan yang tadi,
gina'a fi nafsihi wa tuqafu fi qalbihi, dengan lapangnya dada yang diisi dengan sifat-sifat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bila mana dia diberikan musibah, dia akan ingat kepada Allah. Bila mana diberikan musibah, dia akan bersabar kepada Allah. Bila mana Allah berikan musibah, dia akan mendapatkan sifat-sifat yang Allah berikan kepadanya dengan kesadaran dan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi siksa ini akan dipercepat di dunia. Hatta Allah memberikan kefakiran kepada kita pun menjadikan takfiruz dzunub. Kita serba kurang terus, harta kurang, serba kurang. Nah, kekurangannya kalau sudah mempunyai gina'un nafsi, kekurangan ini menjadi nikmat, sehingga memicu untuk senantiasa menjadikan jalan untuk memohon kepada Allah dengan sifat kurangnya ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza aradallahu bi 'abdihi syarra, tatkala Allah Subhanahu wa taala menghendaki hambanya tergolong menjadi orang-orang yang jelek, orang-orang yang tidak dikehendaki baik oleh Allah, amsaka anhu bi dzambihi, Allah akan menahan dosa-dosanya di dunia ini, sehingga banyak orang yang bermaksiat dosa merasa bangga. Nah, ini diantaranya orang-orang yang tergolong menjadi orang yang syar, bangga dengan kesombongannya, bangga dengan dosanya, bangga dengan kemaksiatannya, padahal itu merupakan salah satu Allah sedang menghendaki orang tersebut menjadi golongan orang-orang yang jelek di dunia, bangga dengan ini. Maka ditahan, semakin banyak menumpuk dosa, semakin banyak, lupa untuk bertobat kepada Allah sampai akhir hayatnya, maka dosa ini akan berlanjut sampai ke akhirat, hatta yuwafa bihi yaumal qiyamati, sehingga dosanya yang dia lakukan di dunia akan diterima dan berlanjut sampai ke akhirat. Nauzubillahi min dalik, summa nauzubillahi min dalik. Ya, mudah-mudahan kita banyak salahnya, banyak dosanya, diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bertobat kepada Allah dengan tobatan nasuha. Allahumma amin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza aradallahu bi 'abdi khairan fataha lahu quflal qalbihi. Masyaallah. Wa ja'ala fihi yaqinan wa sidqa, wa ja'ala qalbahu wa'iyan lima salaka fihi, wa ja'ala qalbahu saliman wa lisanan sadiqan wa khaliqatahu mustaqimatan, wa ja'ala uzunahu sami'atan wa 'ainahu basiratan. Masyaallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menghendaki seorang hambanya baik, maka Allah Subhanahu wa taala membuka kunci hatinya, membuka hijab hatinya, dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dihilangkan sifat sombongnya, dihilangkan sifat takaburnya, dijauhkan sifat-sifat rodail yang berada di dalam hatinya, diisi dengan sifat-sifat yang tadi disebutkan, sifat sabar, sifat ikhlas, sifat qanaah, sifat tawakal, sifat tawadu, dan sifat-sifat yang lain. Jadi kalau orang yang sudah mempunyai sifat ikhlas, berarti orang tersebut tergolong menjadi orang yang baik. Dibuka pintu hatinya, dibuka hijab hatinya, dibuka hatinya untuk menerima kebaikan-kebaikan yang Allah berikan di alam dunia ini, bisa melalui orang lain, bisa melalui anak istri, bisa melalui dirinya, bisa melalui amal-amal yang lain, sehingga Allah Subhanahu wa taala membuka hijab tentang kebaikan kepada dirinya. Wa ja'ala fi yaqinan wa sidqan, dan Allah menjadikan di dalam hatinya yakin. Yakin ini ada ainul yakin, ada hakul yakin. Kalau orang yang beriman meyakini bahwa semua yang diberikan kepada kita berasal dari Allah, timbul namanya
wahdatus suhud. Wahdatus suhud, bukan wahdatul wujud. Ini kalau wahdatul wujud kajiannya nanti ilmu tauhid sama. Cuman khusus orang-orang yang mempunyai pemahaman tauhid yang dalam. Wahdatus suhud itu memandang segala yang diberikan Allah kepada kita berasal dari Allah. Kebaikan orang berasal dari, kejelekan orang lain kepada kita berasal dari Allah. Orang bisa bersedekah dari Allah. Orang membantu kita berasal dari Allah. Orang menyakiti kita dari. Jadi kalau dia mempunyai hati yang siddiq, yakin bahwa segala sesuatu tidak ada selain berasal dari Allah. Harta, tahta, wanita, Toyota, Kubota, semua berasal dari Allah tuh. Jangan merasa Anda punya harta berasal dari dirinya. Jangan merasa Anda punya pangkat kedudukan atas ikhtiar dirinya, tidak. Melainkan semua berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Keberhasilan Anda sekarang, kesuksesan Anda sekarang tidak lepas dari campur tangan orang lain, terutama kedua orang tua. Kita nggak sadar, Pak. Sekarang kita sukses, kita berhasil, punya rumah, punya kedudukan, punya, akhirnya tumbuh rasa memiliki dan tumbuh rasa kita bisa segalanya, padahal kita tidak bisa semua ini berhasil tanpa ada campur tangan, diantaranya adalah doa kedua orang. Ya Allah, makanya ada 3 hal yang saling berkaitan, tidak bisa terlepas. 1, atiullah wa atiur rasul, taatlah kepada Allah dan kepada Nabi. Kalau salah satu ini lepas, kalau kita taat kepada Allah tidak taat kepada Nabi, ketaatan kepada Allah ditolak. Kita sholat jengkang-jengking sampai jidat hitam, tidak mengakui dan mengimani Nabi, sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, uskuruli wali walidai, bersyukurlah kamu kepadaku, kata Allah, dan kepada kedua orang. Coba Anda tidak bersyukur gimana sekarang? Harta melimpah, jabatan punya, Anda lupa bersyukur kepada orang tua dengan senantiasa berdoa kepada Allah. Ya Allah, berdoa nggak sama orang tua? Sadar nggak itu? Doa orang tua meskipun sudah tiada, Allah senantiasa mendengar. Doa orang tua kita waktu masih tuh, coba anak cucunya berhasil, itu berkat doa orang tua. Mungkin mbah-mbah kita selalu mendoakan anak cucunya sukses berhasil, itu doa mereka. Kita merasa saya sudah sukses, saya sudah berhasil, orang tua ditiadakan. Makanya kita menjadi kufur nikmat, lupa dengan syukur kepada orang tua meskipun orang tua kita sudah tiada. Bersyukurlah kepada Allah dan juga bersyukur kepada kedua orang. Dengan jalan apa? Bersedekah, doakan buat orang tua. Maksudnya apa? Amal ibadah orang yang hidup masih bisa memanfaati kepada orang yang sudah tiada. Idza mata ibna adam in qata amaluhu illa min salasin, shadaqatun jariyah, terus au ilmun yuntafa'u bihi au waladun shalih yad'unalah. Ini hadis ini kalau ditafsiri sampai 1 kitab, Pak. 1 hadis itu ditafsiri 1 kitab. Tatkala manusia meninggal dunia, maka terputus semua amal ibadahnya kecuali 3, shadaqatun jariyat. Alhamdulillah Masjid Al-Maghfirah sekarang lagi bangun, berlomba-lombalah Anda untuk bersedekah. Keluarkan sedekah Anda dalam rangka untuk bersyukur kepada orang tua, niatkan sedekah Anda untuk Allah dan kirimkan doa kepada kedua orang
tua. Sedekah ini akan mengalir kepada orang tua kita yang tiada. Terus au ilmun yuntafahu bihi, atau ilmu yang bermanfaat buat dirinya atau kepada orang lain. Tatkala ilmu ini bermanfaat, selagi ilmu itu dipakai, pahala itu akan senantiasa mengalir kepada dirinya dan kepada orang yang memberinya, sampai kepada guru kita, sampai kedua orang tua kita. Awaladun yad'una lahu, atau doanya anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kepada kedua orang tuanya dan juga kepada guru-gurunya sesama muslimin dan muslimat. Nah, ini bukti bahwa amal ibadah orang yang hidup masih bisa memberikan manfaat kepada orang yang sudah meninggal dunia. Ini ada satu kitab, satu hadis itu mentelaah tentang beberapa pendapat dari Imam Hanafi, Imam Maliki, sampai Mu'tazilah, sampai dan sebagainya, Murji'ah dan sebagainya. Intinya hadis ini masih memberikan hubungan antara amaliyah orang di dunia, memberikan faedah kepada orang yang sudah tiada. Pak hadirin yang berbahagia, kita lanjutkan sedikit lagi. Tadi keberapa tuh? Kedua. Berapa? Dua. Saat tadi yang kedua ya, yang ketiga kedua apa tidak? Apa tadi? Atiullah wa atiur Rasul. Uskuruli wali walidek. Ya kan? Atiul umri wa ali ulim minkum. Jadi ini nanti pembahasannya tentang ketaatan kita kepada apa yang disebutkan tadi. Kita lanjutkan dikit lagi. Wa ja'ala fi yaqinan wa sidqan, sifat yakin dan jujur. Jujur dengan perkataannya dan jujur dengan perbuatannya. Ini hanya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan hati yang lapang lah, yang akan diberikan sifat yakin dan sidik. Sehingga tatkala kita melakukan sholat pun harus ada sifat sidik, jujur. Jujur Pak, kita dididik oleh Nabi melakukan sholat diantaranya untuk berbuat jujur. Apa jujurnya? Dengan satu, mengimani kepada Allah, mengakui bahwa Allah sifat yang maha besar. Allahu Akbar. Selain Allah kalau kita jujur dan yakin, khalas, semua berasal dari Allah. Hanya Allah lah yang menjadikan tempat bergantung dari segala hal apapun, hanya Allah. Wa ja'ala qalbahu wa'iyan lima salaka bihi. Allah menjadikan di dalam hatinya wa'iyan. Wa'iyan ini perlindungan. Kalau orang sudah hatinya diberikan perlindungan oleh Allah, berarti orang itu sadar, menyadari jalan yang ditempuh ini merupakan salah satu jalan yang diberikan oleh Allah, hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat kita bisa mampu salat itu taufik hidayah dari Allah. Kita beribadah semua jalannya dari Allah. Kalau orang sudah merasa hatinya wa'iyan, ngerasa, menyadari, mendapatkan perlindungan dari Allah, setiap amal ibadahnya, langkahnya dia hanya tertuju kepada Allah, lillahi ta'ala, liwajhillah. Kalau sudah yakin, ini berat banget. Ini Nabi yang berkata. Wa ja'ala qalbahu saliman, kalau sudah diberikan yakin, sidik, hatinya merasa dirinya mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hatinya dibuka, hijabnya dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan memberikan hatinya saliman, selamat dari apa? Sifat-sifat buruk. Apa itu? Hasad, iri, dengki dan sebagainya. Kalau sudah mempunyai hati seperti itu, hatinya saliman, melihat orang berbuat baik, alhamdulillah termotivasi. Melihat orang berbuat jelek, kita tegur, kita nasihati, menjadi pelajaran buat kita. Walisanan shadiqan, diberikan oleh Allah lisannya jujur.
diberikan kejujuran di dalam lisannya dengan belajar sholat. Kalau kita memahami tentang bacaan-bacaan sholat itu Masya Allah mendidik kita agar kita benar-benar menjadi orang yang jujur. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillah. Coba Anda renungkan sendiri. Kalau Anda jujur dengan apa yang Anda baca di dalam sholat, Anda sholat tak ada daya dan upaya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sifat sombong, tidak ada sifat takabur tatkala Anda melakukan sholat, hanya menyembah dan beribadah kepada Allah yang maha segalanya, maha besar. Inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu silahkan dibaca sendiri. Wa khaliqatahu mustaqimatan. Ya Allah, Allah memberikan sifat satu dikasih semua tuh. Apa? Allah memberikan akhlak budi pekerti yang lurus. Allah memberikan sifat-sifat mahmudah kepada dirinya. Ya Allah, lurus, istiqomah ibadahnya, ngajinya dan sebagainya. Ini mah enggak ngaji entar, ngaji entar, ngaji banyak entarnya, banyak enggaknya. Dalam kajian lain, hati lebih cepat mati daripada fisik. Berapa hari? 3 hari. Kalau seminggu nggak ngaji mati tuh. 2 minggu ngaji mati lagi tuh. Sebulan nggak ngaji mati tuh. Hati kita mati. Pantas kalau kita dinasehatin, diajak sama ketua DKM sholat jamaah masih ngedekok bae di rumah. Karena apa? Hatinya mati. Hijabnya belum terbuka, kuflul qalbinya belum terbuka. Nah, orang-orang yang sudah hatinya terbuka, bila dinasehatin masuk nasehatin, bila ditegur masuk, menjadi karakter pribadi orang yang mempunyai akhlakul karimah, mengikuti apa yang disampaikan oleh guru yang gurunya bersanad kepada Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'ala uzunai sami'atan. Ya Allah, Allah menjadikan kupingnya pendengaran menjadi sami'atan. Ini mubalaghah ini. Kalau kuping fungsinya untuk mendengar, betul nggak Pak? Maksudnya bukan mendengar, kupingnya pendengarannya digunakan untuk kebaikan. Bila mana ada pengajian masuk kupingnya menjadi nasihat. Bila mana ada yang menasehati masuk ke kuping, masuk ke hati. Karena hatinya sudah dibuka, kupingnya bisa mendengar, apa yang didengar masuknya ke hati, bukan keluarnya masuk kuping kanan, keluar kuping, karena hatinya tertutup. Nasihat apapun masuk kuping kanan, keluar kuping, nggak nyangkut ke sini. Coba kalau hatinya terbuka, nasihat masuk, nggak ke sini keluarnya, kemana? Nasihat masuk, ininya tertutup, nolak, keluar ke sini tuh. Jadi seperti angin lalu. Ini kalau orang yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala uzunahu sami'atan. Ya Allah, mendengar orang ngaji seneng, mendengar orang tadarus seneng. Ini mah orang, ada orang ngaji, weh 2 malam ngaji ini, nggak tahu waktu, nggak ganggu tetangga, kupingnya panas, hatinya tertutup, sehingga kebaikan pun menjadi kejel menurut dia. Padahal semua itu adalah jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa. Nanti puasa nih, kalau nanti ada yang tadarus sampai komplain ke DKM, jangan ke saya maksudnya. Wa ainahu basiratan. Ya Allah, matanya menjadi bisa melihat. Mata untuk melihat, maksudnya bukan melihat secaraan, melihat semua musibah yang Allah berikan kepada setiap manusia diambil sebagai iktibar, diambil sebagai muhasabah, diambil sebagai didikan buat dirinya. Ada orang berbuat jelek, diambil sebagai nasihat, dengan apa yang dia lihat menjadikan nasihat buat dirinya. Ya Allah, jangan seperti dia ya Allah. Coba ada orang maling, kita mata melihat, dasar maling, tabokin, matanya kotor,
Melihat kejelekan bukan mengambil sebagai iktibar, tetapi menjadikan pelampiasan nafsu. Maka jangan sampai nih di blok G, kalau ada maling, ada apa yang berbuat jelek, jangan sampai dibunuh tuh. Karena zalim, tidak ridho Allah menzolimi jiwa-jiwa manusia meskipun dia berbuat jelek. Tidak. Ini mau ada orang maling bak pupuk sampai mati, plek, matanya kotor, hatinya rusak, tangkap, serahkan kepada yang berhak. Ini mau motor hilang gara-gara ini nih. Enggak. Kalau matanya terbuka, maka semua akan menjadi hikmah, menjadi pelajaran, menjadi suri toladan buat dirinya. Karena hatinya sudah terbuka, matanya tidak kotor, menjadi bersih. Bila Anda melihat orang fakir, ada orang minta-minta, ada orang kekurangan, timbul rasa, ya Allah, memberinya karena dari hati, bukan karena mata. Kasihan dia, orang nggak bisa. Melihatnya dari mata, bukan dari hati. Nah, mata ini digunakan untuk melihat, menyambung ke dalam hati, menjawab hatinya. Ya Allah, ya Allah, semua dari Allah. Kalau Allah sudah memberi ini, itu adalah anugerah yang terbesar diberikan kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki menjadi orang-orang yang baik. Mungkin itu para hadirin sekalian, karena keterbatasan waktulah dalam kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat buat diri saya pribadi dan para hadirin sekalian. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wawasan yang sangat luar biasa sekali. Pada intinya mungkin kalau bisa saya simpulkan adalah bagaimana cara kita membersihkan hati. Karena ketika hati kita kotor, ketika hati kita jelek, maka seluruh panca indera kita akan menjadi jelek. Telinga kita, mata kita, tangan kita, seluruh apa yang ada di panca indera kita akan menjadi jelek. Salah satu untuk membentuk hati yang baik adalah salah satunya dengan zikir, dengan taklim, yakni belajar terus dan belajar. Semoga bisa bermanfaat hingga menjadikan kita menjadi yang qalbun salim, karena yang akan diterima besok di yaumil qiyamah adalah orang-orang hatinya bersih. Amin Allahumma amin. Monggo yang mau langsung ke TKP. Alhamdulillah kemarin ada donasi daging, makanya kita makan daging, makan rendang. Dan ada donasi susu, makanya kita minum susu sekarang. Jadi saya katakan tadi, sehat jasmani, rohani, ekonomi. Monggo, dan semoga untuk minggu besok ada yang donasi ayam atau bebek, sehingga kita bisa makan bebek lagi. Monggo yang mau ke TKP silakan, yang mau sholat dulu monggo silakan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad